Shalom Bapak Ibu, keluarga damai terkasih. Kita bersyukur atas hari baru di hari ini. Dan mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dalam renungan Samas di hari ini 30 Juni 2025. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu untuk hari baru di hari ini. Kami sampai di akhir bulan Juni ini, itu semua karena anugerah-Mu. Penuhi kami dengan sukacita dan hati yang terus mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan Samas kita hari ini diberi tema keragaman berharga di mata Tuhan. Dan ayat renungan kita diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 13 yang tertulis demikian. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu jemaat terkasih, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari perikop 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 31 yang menjelaskan tentang tubuh Kristus sebagai satu kesatuan yang terdiri dari banyak anggota, masing-masing dengan karunia dan peran yang berbeda. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan kerjasama di antara anggota tubuh Kristus, di mana tubuh Kristus adalah satu, tetapi terdiri dari banyak anggota yang berbeda. Dan setiap anggota tubuh memiliki fungsi dan peran masing-masing, seperti mata, telinga, tangan, dan kaki. Semua anggota tubuh adalah saling membutuhkan. Banyak anggota tubuh, tapi semua berharga di mata Tuhan. Meskipun ada banyak anggota tubuh dengan berbagai fungsi, mereka semua bersatu dalam satu tubuh, di mana setiap anggota tubuh memiliki peran dan fungsi yang unik, dan mereka saling membutuhkan dan melengkapi. Tidak ada anggota tubuh yang merasa lebih penting atau lebih rendah dari yang lain. Anggota tubuh yang berbeda-beda tetap berharga dan penting dalam satu kesatuan tubuh. Ini menekankan bahwa meskipun setiap anggota tubuh memiliki fungsi dan peran yang berbeda, mereka tetap saling melengkapi dan dibutuhkan untuk keseluruhan tubuh berfungsi dengan baik. Konteks perikop ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai nasihat kepada jemaat Korintus akan keberagaman dalam gereja jemaat Korintus pada masa itu, dan bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada seharusnya menyatukan, bukan memisahkan. Setiap anggota memiliki peran penting dalam tubuh Kristus, dan mereka harus saling mendukung dan melengkapi. Dalam konteks gereja, tubuh Kristus adalah menggambarkan kesatuan dan hubungan antar anggota gereja. Jadi perikop ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Meskipun adanya keberagaman anggota dengan karunia dan peran yang berbeda-beda, namun memiliki nilai dan pentingnya masing-masing, dan semua berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu terkasih jemaat damai, keragaman merupakan anugerah dari Tuhan dan sangat berharga di mata Tuhan. Manusia diciptakan Allah serupa dengan gambarnya. Allah menciptakan semua bangsa untuk mendiami bumi. Keberagaman baik dalam suku, bangsa, ras maupun budaya dianggap sebagai kekayaan yang memperkaya kehidupan manusia dan patut kita syukuri. Keragaman merupakan anugerah dari Tuhan dan patut dihargai. Meskipun berbeda-beda, setiap manusia sangat berharga dan memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Manusia sangat berharga di mata Tuhan karena dalam iman Kristen, manusia dianggap sebagai ciptaan khusus Allah karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Imago Dei, yang kemudian memberikan nilai dan martabat khusus kepada manusia itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakangnya memiliki nilai dan martabat yang sama di mata Tuhan. Manusia juga berharga karena kemampuan kita manusia untuk mencintai, berbelas kasih, dan melakukan kebaikan yang mencerminkan sifat-sifat ilahi. Manusia berharga di mata Tuhan karena Tuhan mengasihi semua ciptaannya.
termasuk keragaman manusia ciptaannya yang berbeda suku, bangsa, agama, dan budaya. Kasih-Nya tidak terbatas pada satu kelompok atau golongan tertentu saja. Segala sesuatu yang diciptakannya disebutnya baik. Allah menciptakan kita menurut gambar-Nya. Ia sudah menciptakan kita dengan sangat-sangat baik. Dia mengasihi kita tanpa batas atau syarat. Dan yang dipandang sebagai tanda kasih Allah yang paling besar bagi umat manusia dan nilai manusia yang sangat berharga di mata Allah ini ditegaskan melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita umat berdosa. Bapak Ibu jemaat terkasih, seberapa berharganya engkau di mata Tuhan. Kita adalah biji matanya dan harta kesayangannya. Kita layak menjadi harta kesayangannya karena itu adalah kebenaran. Kita sebagai umat Kristen diajak untuk menjaga dan merawat keberagaman sebagai anugerah dari Tuhan. Ini berarti membangun relasi yang baik dengan semua orang, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Dengan demikian, keragaman dalam iman Kristen bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau disembunyikan, melainkan sesuatu yang harus dirayakan dan dijaga sebagai anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sangat mengasihi kami. Karena siapakah kami manusia berdosa, tapi Engkau layakkan kami. Di tengah keragaman yang ada, Engkau mengajar kami untuk merawat keragaman sebagai anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.